Apa benar nama daerah Karawaci ini dulunya adalah singkatan dari Kampung Rawacina? Bagaimana asal-usulnya? Yuk kita bahas di sini. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru bergabung, salam kenal, gue Ismail. Silahkan klik subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar lo bisa mengetahui daerah atau kota mana lagi yang akan gue upload di next video. So, di video kali ini gue akan ngebahas asal-usul bagaimana nama daerah Karawaci atau Kecamatan Karawaci di Tangerang itu berawal. Sebelum lanjut, kita lihat intro dulu. Karawaci adalah nama sebuah kecamatan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Distrik ini awalnya terbentuk sebagai tanah partikelir atau tanah pribadi milik dari Oe Jisan. Oe Jisan adalah seorang kapiten dari Chinesen atau kapten Cina di Tangerang yang menjabat pada tahun 1907 sampai 1925. Hal ini dapat ditelusuri lewat dokumen Eigendom Akten Karawaci atas nama keluarga Oe. Rumah Oe Jisan mempunyai luas sekitar 2,5 hektar dan luas bangunannya 500 meter persegi yang berada persis di simpang Jalan Tuku Umar dan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Tangerang. Diperkirakan rumah yang berdiri di atas lahan sekitar 2,5 hektar ini dibangun pada akhir abad ke-18 atau di awal abad ke-19. Langgam arsitekturnya campuran antara Tionghoa, Indonesia, dan gaya Jawa, gaya yang sedang tren pada masa itu. Keunikan bangunan ini adalah dua rumah yang berpunggungan. Satunya menghadap Cisadane, yang satu menghadap Jalan Imam Bonjol. Yang menghadap Cisadane adalah rumah Tionghoa. Langgamnya San Heiyuan dengan tambahan komposisi yang terinspirasi dari arsitektur Jawa dan Belanda. San Heiyuan adalah gaya arsitektur tradisional di Tiongkok yang terdiri dari 3 bangunan. Yakni bangunan utama berada di tengah, diapit, serta bangunan sayap berada dalam posisi tegak lurus, bukan paralel dengan bangunan utama. Rumah yang bergaya San Heiyuan umumnya dapat dijumpai di pedesaan Tiongkok di bagian selatan. Rumah yang menghadap Jalan Tuku Umar berlanggam Indis Jawa ini, atapnya mirip atap rumah joglo, menaungi hingga teras yang ditopang 12 pilar besar, seperti bangunan Indonesia lainnya. Bangunan ini dikelilingi teras selebar 4,5 meter, dengan tambahan atap tritis 2,4 meter. Menurut Peter Jemnas dalam tulisannya The House in Indonesia Between Globalization and Localization tahun 1998, dua arsitektur berbeda di dua rumah yang berpunggungan itu bisa jadi sebagai bentuk kontras pembauran yang memang didukung pemerintah kala itu. Inilah satu-satunya yang tersisa di Indonesia. Country house berarsitektur campuran Tionghoa, Indis, Jawa. Ketika pecah kerusuhan pada tahun 1946, rumah ini menjadi penampungan masyarakat Tionghoa. Kerusuhan itu dipicu oleh gosip tentara Nica beretnis Tionghoa menurunkan bendera Indonesia dan menggantinya dengan bendera Belanda. Ditambah lagi dengan kabar burung bahwasanya tentara Nica yang beretnis Tionghoa itu telah membakar warga pribumi. Kita lanjut ke topik utama. Di rumah Oe Jisan, unsur Jawa terlihat dari adanya pendopo, sebuah elemen penting dari arsitektur lokal Jawa dan keraton. Pendopo berfungsi sebagai tempat menerima tamu serta tempat mengerjakan sebagian pekerjaan rumah tangga. Di pintu utama tertulis 4 karakter Mandarin, Gui Ling He Suang, yakni kura-kura dan burung bangau yang melambangkan panjang umur. Sepasang kayu oktagonal bernama menzan dipasang di atas pintu. Menzan yakni hiasan pintu atau penjepit pintu, memperkuat harapan panjang umur melalui lambang. Antara lain rusa yang dipercaya dapat menemukan jamur keabadian serta serumpun bambu. Saat masih utuh ada sebuah paseban. Paseban adalah ruang penghadapan kepada sang raja yang digunakan pada zaman dahulu. Dan sepasang patung singa serta ornamen-ornamen ukir cantik tersebar di bagian dalamnya. Semua kayu dicat berwarna merah, sedangkan ukirannya berwarna emas. Gaya khas rumah Cina pada masa itu. Walau sudah sedemikian tuanya, sayangnya bangunan rumah Oe Jisan ini tidak termasuk dalam daftar benda cagar budaya di Departemen Kebudayaan Pariwisata dan juga tidak terdaftar sebagai benda cagar budaya yang harus dilakukan di pemerintah Provinsi Banten.
tidak juga ada di dalam daftar pemerintah kota Tangerang. Dari sumber yang gue dapat di internet, seorang jurnalis independen, penulis, dan penikmat karya seni bernama Sylvia Gallicano menceritakan dalam situs tersebut dengan judul Runtuhnya Sebuah Peradaban. Pada tanggal 2 Desember tahun 2008, dihancurkannya rumah Oejisan yang berada di Karawaci ini. Dan puing-puingnya mulai dari genteng, pilar, pintu, lantai keramik, beserta kerikil-kerikil yang paling kecil, habis semua diborong oleh beberapa orang di Bali dengan harga yang sangat fantastis kala itu, untuk dijadikan koleksi bersejarah oleh mereka. Rumah Oejisan juga pernah dijadikan lokasi syuting dalam film Pitung, Pendekar Betawi pada tahun 1970-an, yang dibintangi kala itu oleh Diki Zulkarnain. Selain sebagai kapten Cina, Oejisan juga sekaligus berfungsi sebagai tuan tanah di Karawaci ini, yang dulu masih berupa rawa-rawa. Oejisan kemudian mengajak masyarakat sekitar untuk menggarap rawa-rawa yang ada di sana untuk menjadi lahan persawahan, perkebunan karet, dan perkebunan kelapa. Tanah garapan ini kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan Cina. Menurut versi pertama, itulah sebabnya muncul istilah kampung rawa Cina yang kemudian dianggap sebagai kepanjangan dari nama Karawaci ini. Sebutan ini juga makin diperkuat dengan adanya lalu lalang orang-orang Tionghoa dan hasil perkebunan yang cukup ramai pada masa itu. Namun ada juga versi kedua tentang asal-usul nama Karawaci ini. Menurut Humas Kantor Kecamatan Karawaci, Bapak Khalilur Rahman, nama Karawaci ini berawal dari perempuan etnis Cina yang ingin pergi ke rawa. Dikarenakan ada sebutan Ci pada panggilan masyarakat etnis Cina perempuan ketika akan pergi ke daerah rawa, seorang etnis Cina perempuan itu dipanggil, "Mau kemana, Ci?" Kemudian sang Cici tersebut menjawab, "Mau ke rawa." Sejak itulah wilayah yang kini memiliki 16 kelurahan ini mulai dikenal dengan bernama Karawaci. Tetapi jika kita ingin menilik lebih jauh lagi ke belakang, di awal abad ke-18, saat daerah itu masih di bawah pimpinan Gubernur Jenderal VOC yang bernama Jeremias van Riemsdyk, tanah-tanah rawa hasil garapan yang kemudian berkembang menjadi kampung Cina atau kampung lainnya, sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu sebelum adanya gagasan Karawaci ini, walaupun tidak secara spesifik diberi nama Kampung Rawa Cina. Berdasarkan peta yang dikeluarkan pemerintah VOC pada tahun 1788, tanah-tanah partikelir seperti Karawaci ini memang cukup banyak pada waktu itu dan sudah mencapai Sungai Citarum di timur dan Sungai Cisadane di barat. Jadi sebelum daerah Karawaci ini memiliki nama yang mungkin bersumber dari istilah Kampung Rawa Cina ini, berabad-abad lalu daerah ini dikenal dengan sebutan particular land atau parkland, yang berarti tanah sewaan. Daerah sekitar Karawaci ini dulu disebut dengan nama Grendeng. Setelah nama daerah Karawaci ini terbentuk, nama daerah Grendeng sering disebut dengan daerah Karawaci Ilir. Tanah-tanah di Karawaci pada masa itu banyak dibeli dan diolah oleh orang Eropa dan Tionghoa. Tetapi ada juga perkebunan besar di Karawaci yang dikuasai oleh VOC Belanda secara monopoli. Tekanan kerja dan pajak yang ditetapkan oleh VOC sangat memberatkan rakyat dan juga para pengelola tanah partikelir, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan para kaum petani pada tahun 1888 yang diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat dan alim ulama seperti Kiai Munira, Kiai Haji Imron, Kiai Ageng alias Kiai Haji Abdul Karim, bersama dengan tokoh-tokoh Tionghoa serta para pemilik tanah lainnya juga ikut andil dalam persiapan pemberontakan ini, termasuk Temenggung Karawaci pada waktu itu dan para pengikutnya. Namun pemberontakan ini gagal dan dapat dipadamkan oleh pihak VOC Belanda. Oke, sekian dulu video dari gua. Kalau lu suka dengan channel ini, silahkan klik subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar lu tahu daerah atau kota mana lagi yang akan gua upload di next video. Dan kalau lu suka dengan cerita ini atau ingin menambahkan ada yang kurang dari cerita ini, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada kesalahan pengucapan kata dalam cerita ini, gue minta maaf. Gue cabut dulu. Ciao.